Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas persamaan kuadrat atau quadratic equations. Eh, kita akan menyelesaikan soal-soal tentang persamaan kuadrat menggunakan metode faktorisasi. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama, metode faktorisasi. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga, menggunakan rumus quadratic formula atau rumus persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita akan membahas soal-soal dan menyelesaikannya menggunakan metode faktorisasi. Sebelumnya, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. A, b, c elemen bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk metode faktorisasi, metode yang pertama, kita harus perhatikan nilai a. Yang pertama, bagian yang pertama jika a sama dengan 1, nah maka x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. A-nya di sini 1, maka kita langsung faktorkan x plus alpha x plus beta sama dengan 0, di mana alpha plus beta sama dengan b, alpha dikali beta sama dengan c. Nah, maksud b ini adalah yang ini, kemudian c-nya yang ini. Nah, kita akan selesaikan soal jika a sama dengan 1, kemudian yang kedua, jika a tidak sama dengan 1, artinya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Berarti kemungkinan a di sini bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, tapi tidak 1 dan tentunya tidak 0. Maka bentuk a tidak sama dengan 1 ini, a x plus alpha per a dikali x plus beta per a sama dengan 0, di mana alpha plus beta sama dengan b, kemudian alpha dikali beta sama dengan a dikali c. Nah, b ini, kemudian a dikali c, a dikali c. Nah, bilangan yang kita cari ini harus sama. Alpha plus beta sama dengan b, bilangannya sama dengan alpha dikali beta sama dengan a dikali c. Oke, biar lebih jelas kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, tentunya kita harus memperhatikan bentuk umumnya. Kalau memenuhi, maka kita bisa selesaikan. Soal yang pertama, x kuadrat dikurang 9x sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan x dikali x dikurang 9 sama dengan 0. X dikali x kuadrat dikurang 9, x dikali min 9 9x sama dengan 0. X sama dengan 0 atau x dikurang 9 sama dengan 0. X sama dengan min 9. Nah, ini x1-nya, x2-nya. Oke, soal yang kedua, x kuadrat dikurang 25 sama dengan 0, maka kita bisa langsung faktorkan x dikali x
Nah, artinya faktorisasi ini adalah cara coba-coba kita mencari dua bilangan yang kemudian kita kalikan, kita jumlahkan, dan kita kalikan memenuhi ke persamaan pada soal. Nah, ini yang memenuhi adalah X min 5, X plus 5. Karena kalau X dikali X kuadrat, X dikali 5 plus 5X, min 5 dikali X, min 5X, min 5 dikali 5, oke, min 5 dikali 5, min 25 sama dengan 0. Ini habis, sehingga memenuhi pada soal. Nah, itu yang dimaksud dengan faktorisasi. Kita mencari bilangan yang memenuhi pada soal. Sehingga X dikurang 5 sama dengan 0 atau X plus 5 sama dengan 0. Sehingga X1 sama dengan 5 atau X2-nya sama dengan min 5. Nah, teman-teman bisa buat di sini X1-nya mungkin min 5 atau X2-nya sama dengan 5. Dibuat dari yang bilangan yang paling kecil. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Kita ganti variabelnya jadi Z kuadrat dikurang Z dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kita akan selesaikan dengan faktorisasi. Perhatikan, nilai di sininya sama dengan 1. Ini sama dengan 1, artinya A-nya sama dengan 1, maka bisa langsung kita faktorkan. Z dikali Z, Z kuadrat, Z plus 2, Z minus 3. Karena 2 plus min 3 sesuai syarat yang pertama tadi. Ini alfanya, ini betanya, ya. Teman-teman bisa cek saat alfa plus beta itu sama dengan B, kemudian alfa dikali beta sama dengan C. Perhatikan bahwa alfa kita 2 plus min 3 sama dengan min 1, karena B kita min 1. Kemudian 2 dikali min 3 sama dengan min 6, karena C kita min 6. Nah, maka Z plus 2 sama dengan 0 atau Z min 3 sama dengan 0, Z1 sama dengan min 2 atau Z2 sama dengan 3. Nah, ini adalah nilai Z yang memenuhi pada soal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, kalau misalnya nilai A-nya tidak sama dengan 1, artinya A-nya 2, 3, 4, dan seterusnya, itu agak lebih susah daripada yang A-nya sama dengan 1. Oke, di soal nomor 4, kita coba menyelesaikan 2x kuadrat min 5x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita perhatikan bahwa A sama dengan 2, kemudian B min 5, C-nya min 3. Nah, ini A, ini B, dan ini C. Nah, ini memenuhi bentuk umum dari persamaan kuadrat. Karena A-nya tidak sama dengan 1, maka kita akan selesaikan A X plus alfa per A dikali X plus beta per A sama dengan 0. Nah, X ini adalah variabelnya. Kalau misalnya di sini Z, maka teman-teman ganti dengan Z atau variabel yang lain. Ini memenuhi untuk syaratnya alfa plus beta sama dengan B, kemudian alfa dikali beta sama dengan A dikali C. Nah, alfa plus beta sama dengan min 5, kemudian alfa dikali beta sama dengan min 6. Oke, ini kita ganti dulu jadi 2 karena A-nya 2. X plus alfa per 2. Kemudian X plus beta per 2.
sama dengan 0. Nah, nilai alfa dan beta ini akan kita cari. Dua buah bilangan yang kita jumlahkan sama dengan min 5, kemudian kita kalikan sama dengan min 6. Nilai alfanya ini harus sama, kemudian betanya harus sama. Kita cari. Min 6 itu 1 dikali min 6. Sehingga di sini 1 plus min 6 sama dengan min 5. 1 dikali min 6 sama dengan min 6. Min 6. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan nilai alfanya sama dengan 1, kemudian betanya sama dengan min 6. Kita masukkan 1 min 6. Nah, ini kurungnya pandang ke bawah. Kita selesaikan. 2 dikali X plus 1 per 2. Kemudian X minus min 6 per 2 min 3 sama dengan 0. Nah, yang kita selesaikan yang ini saja. X plus 1 per 2 sama dengan 0 atau X dikurang 3 sama dengan 0. Sehingga X1-nya sama dengan minus 1 per 2 atau X2-nya sama dengan 3. Oke, kelihatan. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 5. Soal nomor 5. Variabelnya T, 3T kuadrat dikurang 48 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita bagi 3 persamaannya. Jadi, T kuadrat dikurang 48 dibagi 3, 16 sama dengan 0. Sehingga bisa kita faktorkan. Sama dengan 0, ini T dikali T kuadrat, kemudian min 4 plus 4. Nah, sehingga kita dapatkan T dikurang 4 sama dengan 0 atau T plus 4 sama dengan 0, sehingga T1-nya sama dengan 4 atau T2-nya sama dengan minus 4. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 hampir sebenarnya sama, tapi mungkin bentuknya yang berbeda. Bentuk awalnya kita akan olah soalnya dan kita jadikan ke bentuk umum. X dikali X dikurang 8 plus 12 sama dengan 0, sehingga kita kalikan satu-satu. X kuadrat dikurang 8X plus 12 sama dengan 0. Nah, X-nya sama dengan 1, sehingga kita bedakan cara mencari persamaannya jika X-nya tidak sama dengan 1. Nah, maka ini bisa langsung kita faktorkan. X dikali X, kita mencari nilai alfa dan betanya. Kalau kita jumlahkan, hasilnya min 8, kemudian kita kalikan, hasilnya 12. Nah, maka di sini min 2, di sini min 6, sehingga min 2 plus min 6 sama dengan min 8, kemudian min 2 dikali min 6, 12. Oke, kita peroleh X dikurang 2 sama dengan 0 atau X dikurang 6 sama dengan 0. X1-nya sama dengan 2 atau X2-nya sama dengan 6. Nah, itu nilai X-nya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7. 4X kuadrat plus 9 sama dengan 12X. Nah, kita jadikan bentuk umum. 4X kuadrat dikurang 12X plus 9 sama dengan 0.
Sehingga kita perhatikan bahwa nilai A-nya sama dengan 4, kemudian B-nya sama dengan min 12, kemudian C-nya sama dengan 9. Nah, karena A-nya tidak sama dengan 1, maka A dikali X plus alfa per A dikali X plus beta per A sama dengan 0. Di mana alfa plus beta itu sama dengan B, alfa dikali beta sama dengan A dikali C. Alfa plus beta sama dengan B min 12, alfa dikali beta sama dengan A dikali C, 4 dikali 9, 36. Nah, nanti kita akan cari nilai alfa betanya. Kita selesaikan yang ini, 4 X plus alfa per 4 dikali X plus beta per 4 sama dengan 0. Kita akan mencari nilai alfa dan beta. Nah, nilainya harus sama atau bilangannya harus sama. Kita akan mencari saat dijumlahkan minus 12, kemudian dikalikan 36. Nah, perkalian 36 ini bisa 1 dikali 36, kemudian 2 dikali 18, 3 dikali 12, kemudian mungkin 4 dikali 9 juga 36, 6 dikali 6. Nah, kira-kira dari sebanyak ini yang memenuhi 6 dikali 6. Karena saat min 6 dikali min 6 sama dengan 36, kemudian min 6 ditambah min 6 sama dengan min 12. Oke, min 6 dikali min 6, min 36, kemudian min 6 dikurang 6, min 12. Atau ditambah min 6 sama dengan min 12. Sehingga alfanya kita peroleh dari sini alfanya sama dengan min 6, kemudian betanya sama dengan min 6 juga. Sehingga kita bisa langsung masukkan di sini min 6, alfa, min 6 untuk beta. Nah, 4 dikali X dikurang min 6 per 4 sama dengan min 3 per 2 dikurang 3 per 2 dikali X dikurang 3 per 2 sama dengan 0. Kita selesaikan ya bagian dari sini. Karena sama, maka kita selesaikan X dikurang 3 per 2 sama dengan 0. Satu saja. Kita peroleh X-nya sama dengan 3 per 2. Nah, ini hanya satu himpunan yang memenuhi X sama dengan 3 per 2 untuk soal nomor 7. Oke, kita akan lanjutkan di video bagian kedua untuk menyelesaikan persamaan kuadrat tapi dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Metode melengkapkan kuadrat sempurna, kemudian metode menggunakan rumus persamaan kuadrat atau rumus ABC, quadratic formula. Oke teman-teman, don't forget to share this video, kemudian subscribe. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.